Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfiansyah Kimacari. Saya di sini akan menceritakan atau membahas sedikit mengenai perekonomian pada zaman Nabi Muhammad SAW. Sebelum saya menceritakan tentang perekonomian pada zaman Nabi Muhammad SAW, hendaknya kita mengetahui apa itu pengertian dari konsep ekonomi. Di sini saya akan mengambil dari seorang ilmuwan, yaitu Adam Smith, yang mendefinisikan ilmu ekonomi sebagai ilmu sistematis yang mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya. Dalam usahanya mengalokasikan sumber daya yang terbatas untuk mencapai tujuan tertentu. Pemikiran ekonomi Islam muncul bersamaan dengan turunnya Al-Quran dan masa kehidupan Rasulullah SAW pada awal abad ke-6 Masehi sampai akhir abad ke-7 Masehi. Pelaksanaan sistem ekonomi Islam telah ada dan dilaksanakan oleh Rasulullah SAW sebagai Rasul tauladan bagi umat Muslim. Bahkan bangsa Arab sudah terkenal sebagai bangsa pedagang sebelum periode Rasulullah SAW. Dalam sejarah juga tercatat bahwa Mekah merupakan pusat dari perekonomian, juga dikenal dengan sebutan Ummul Qura. Pada saat itu Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah adalah bertujuan untuk membangun masyarakat yang baru di negeri yang aman. Karena Rasulullah SAW melihat kondisi di Mekah pada saat itu sedang tidak baik-baik saja, dikarenakan ada perlawanan keras dari kaum Quraisy. Oleh karenanya, Rasulullah yang merupakan pemimpin dari kaum muslimin mengarahkan kepada seluruh umat muslim untuk hijrah ke Madinah, terkecuali bagi orang yang berhalangan. Dan ada dua kebijakan pada masa Rasulullah SAW, yaitu kebijakan moneter dan kebijakan fiskal. Di mana pada kebijakan moneter ini adanya Baitul Mal yang diberi wewenang untuk mengatur pengelolaan moneter. Rasulullah memperkenalkan konsep baru di bidang keuangan negara pada abad ke-7, yakni semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dibelanjakannya sesuai dengan kebutuhan negara. Di dalam pengelolaan moneter, awal pemerintahan Islam mengalokasikan dana untuk penyebaran Islam, pendidikan dan kebudayaan. Juga pengembangan ilmu pengetahuan, pengembangan infrastruktur dan penyediaan layanan kesejahteraan sosial. Selain itu juga pada masa Rasulullah diberlakukannya kebijakan fiskal yang terdiri dari pajak tanah atau kharaj, zakat, usyur atau lebih dikenal dengan pajak perdagangan atau bea cukai, dan jizyah yang dikenakan terhadap non-muslim yang hidup di dalam naungan negara atau pemerintahan Islam. Dan pengeluarannya juga untuk kepentingan pendidikan dan kebudayaan, dakwah juga, ilmu pengetahuan dan teknologi, juga kesejahteraan sosial. Mungkin dicukupkan dari saya tentang perekonomian pada zaman Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa dipahami dan dimengerti oleh teman-teman. Tutup saja dengan doa.
Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.